Pemirsa sahabat penyiaran, selamat berjumpa dalam Bincang Penyiaran, produksi Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI Jawa Barat, kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia, KPID Jawa Barat. Saya Ganang Parto yang akan memandu perjalanan Bincang Penyiaran kali ini. Dan narasumber kita adalah Bapak Jalu Priambodo, Komisioner Bidang Isi Siaran pada KPID Jawa Barat. Apa kabar Pak Jalu Sampurasun? Rampes, alhamdulillah baik Kang Ganang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat dan nampaknya Pak Jalu kesehatannya menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Mengingat akhir-akhir ini disibukkan dengan banyak kegiatan utamanya persiapan anugerah penyiaran ke-15. Betul demikian Pak Jalu? Iya, ini memang lagi puncak-puncaknya nih Kang Ganang. Kita minggu ini ada penjurian ya, masuki tahap akhir. Insya Allah minggu depan itu sudah finalisasi, kita sudah ada pemenang yang nanti akan diumumkan 2 minggu lagi. Jadi ini memang kita berkejaran dengan waktu. Ngebut ini. Mau nggak mau memang harus sehat. Harus sehat. Dan apalagi diganggu untuk datang ke sini ngobrol lagi ya. Iya, ini hiburan ini justru ini. Hiburan. Ya, pemirsa sahabat penyiaran, tema perbincangan kita kali ini nanti adalah terkait dengan anugerah penyiaran ke-15 dengan tema penyiaran bangkit untuk Jabar Juara Lahir Batin. Tagline-nya adalah Jabar Ambrek Digital. Tapi sebelum kita ke tema perbincangan mengenai anugerah penyiaran ke-15, Kang Jalu, sekarang tahun keberapa menjadi komisioner di KPID Jabar? Sekarang ini tahun kedua lewat 9 bulan. Karena kita dilantik itu bulan Desember. Ya, tetapi meskipun belum 3 tahun, ternyata 3 kali telah menyelenggarakan KPID Jabar Award atau anugerah penyiaran, betul ya? Betul. Jadi yang pertama itu kita tahun 2020. Siap. Kami dilantik itu bulan Desember tanggal 4. Nah, waktu itu belum dilaksanakan ternyata. Jadi dari pengurusan sebelumnya menyisakan kegiatan anugerah penyiaran. Nah, kami tentu tidak mau ketika itu menjadi komisioner yang baru dilantik tapi tidak menyelenggarakan anugerah penyiaran. Iya. Nah, akhirnya kami inisiatif tetap menyelenggarakan anugerah penyiaran. Kebetulan waktu itu masih pandemi ya. Iya. Akhirnya kami adakan juga secara sederhana sesuai dengan semangat dan juga kondisi pandemi. Itu anugerah penyiaran ke-13. Jadi bisa dibilang nih angka keramat juga ini. Pas waktu pandemi kita adakan sederhana, alhamdulillah terselenggara dan memang fokus ketika itu untuk COVID ya. Jadi kategori semua terkait dengan COVID ya. Jadi COVID-19 bagaimana ILM yang baik itu yang kami fokuskan. Tidak banyak penghargaannya, hanya ada 4 kategori ketika itu. Fokus semuanya ke COVID, ditambah 1 lagi lifetime achievement. Tapi ya itu upaya kami supaya tidak ada satupun tahun yang terlewati tanpa adanya anugerah penyiaran. Ini komitmen KPID untuk terus mengapresiasi dunia penyiaran, Kang Ganang. Kang Jalu, begitu menyelenggarakan anugerah penyiaran angka keramat 13 tadi dengan sangat prihatin dengan kategori yang sekian tadinya banyak Kecil kan? diungkrep, dikecilin, hanya menjadi 4. Sempat berkecamuk nggak di antara teman-teman komisioner waktu itu? Kumaha ieu teh gimana gitu. Iya, kita deg-degan juga ya. Kami ini deg-degan juga, apalagi waktu itu saya yang diminta jadi ketua pelaksana juga ya, baru dilantik. Kita cuman punya waktu 2 bulan, 2 minggu bahkan. Betul. Akhir tahun, sehingga saya menjelang akhir tahun. Akhir tahun kami selenggarakan, langsung waktu itu juga kami mengumpulkan ya semua asosiasi, langsung diundang waktu itu untuk bertemu, lalu kemudian berbincang-bincang. Nah, waktu ketemu itu macam-macam juga responnya ya. Ada yang udah tidak usah gitu kan. Betul. Karena udah sedikit waktunya. Nah, tapi ada juga yang memberi dorongan. Nggak apa-apa, tetap diselenggarakan. Akhirnya komisioner semua bersepakat ya ketika itu untuk tetap menyelenggarakan. Karena tadi ini jangan sampai jadi catatan sejarah nih Kang Ganang. Kok blank gitu ya? Blank gitu, tidak ada sama sekali ya. Kita tetap menyelenggarakan. Apalagi dengan situasi COVID, saya rasa justru semakin penting kita untuk memberi apresiasi ya, karena semua kan tiarap, kerja keras, semua tiarap di semua, termasuk dunia penyiaran saya rasa juga tiarap tahun 2020 itu.
Ya, justru kalau kami malah tidak menyelenggarakan, makin menegaskan bahwa memang ini tahun tiarap gitu kan. Senyap. Senyap, sama sekali tidak ada kegiatan. Nah ini yang kami coba untuk hindari dengan tetap menyelenggarakan supaya tetap terlihat semangatnya bahwa ini dunia penyiaran tetap ada, gitu, tetap ada, tetap eksis gitu Ya. kan. Bahkan kami juga waktu itu dengan dukungan pemerintah provinsi menyelenggarakan di Gedung Sate. Itu mungkin pertama kali ya anugerah penyiaran diadakan di Gedung Sate. Kalau biasanya kan di tempat yang umum ya, di Terbuka. hotel atau terbuka gitu. Ini memang karena waktunya mendesak dan juga butuh darurat, akhirnya diselenggarakan di Gedung Sate dan menjadi satu-satunya anugerah penyiaran yang diselenggarakan di Gedung Sate. Betul. Dan dalam sebuah momen penting perjalanan sebuah peradaban, termasuk KPID Award atau Anugerah Penyiaran 2020 yang ke-13 di Gedung Sate itu menjadi sangat monumental. Karena pasti akan dicatat orang, mengapa kok cuma 4 kategori, mengapa diadakan sebegitu mendadak padahal komisioner baru dilantik 2 minggu sebelumnya. Ya karena darurat COVID-19, artinya COVID-19 ini benar-benar memberikan momentum bagi siapapun termasuk kita di lembaga penyiaran dan KPID. Saya ingat betul waktu itu Kang Jalu, kita juga dihadapkan pada teman-teman untuk mendapatkan data siapa kira-kira yang layak mendapatkan penghargaan Lifetime Achievement waktu itu, sehingga kita sodorkan waktu itu nama mantan ketua kita Kang Ganjar Suargani, dan kita pun juga menjadi sebuah sejarah bahwa Kang Ganjar mendapatkan penghargaan yang dalam kondisi senyap waktu itu. Tapi itulah perjalanan yang kita bisa lampaui yang luar biasa. Sekarang saya terkenang betul, saya merinding ini ngobrol dengan Kang Jalu karena saya ingat betul begitu betapa senyapnya waktu itu. Nah lalu yang ke-14, nggak kalah serunya, ini sudah mulai nata diri toh setelah hampir sekian lamanya. Iya betul, jadi yang ke-14 ini kondisi sudah mulai normal ya ketika itu. Larinya udah mulai kenceng nih. Sudah mulai bergerak lagi ya perekonomian. Tapi memang di awal-awal itu tidak boleh ada event. Itu yang jadi tantangan juga tuh. Waktu di awal-awal 2021 ini kan masa ketika Delta dan Omikron. Jadi masih ada 2 gelombang lagi tuh kan. Tahun 2021. Jadi kami menyelenggarakan itu awalnya rencananya justru online. Nah, ini akan jadi pelaksanaan anugerah online nih awalnya. Sudah dibicarakan demikian. Dibicarakan demikian. Bahkan ya. sudah matang. Bahkan sudah disepakati ketika itu dan di launching ya. Ketika kami meluncing sudah dikatakan dari awal bahwa ini anugerah penyiaran yang diselenggarakan secara online. Nah, tetapi ya suratan takdirnya ya mulai mereda COVID-nya di akhir tahun, dan kegiatan anugerah penyiaran ke-14 ketika itu menjadi kegiatan yang pertama kali diselenggarakan secara offline. Dan itu menjadi penanda pula bagi KPID Jabar karena berani membawa keluar perhelatan anugerah penyiaran keluar dari Kota Bandung. Betul, itu Meskipun pertama kali juga. Sebelum-sebelumnya pernah juga diselenggarakan di luar Kota Bandung. Tapi sesuatu yang menarik, pandemi masih berlaku, masih sedikit tipis-tipis begitu dibawa lari ke luar Kota Bandung meskipun masih di Kabupaten Bandung juga. Ya, di Soreang ketika itu. Dan itu pertama kali gedung Sabilulungan itu digunakan. Jadi selama COVID kan tidak ada. Sebelumnya nggak boleh. Tidak boleh ada kegiatan sama sekali. Yang pertama kali itu kegiatan anugerah penyiaran. Nah, pemirsa, ini yang saya maksudkan mengapa saya harus menarik diri dulu ke masa lampau, karena ada kaitannya dengan yang sekarang anugerah penyiaran ke-15. Rupanya KPID Jawa Barat larinya kencengnya nggak tanggung-tanggung. Dan ketua panitia pelaksananya kembali Kang Jalu. Ini pakai metode apa nih dipilih kembali menjadi ketua pelaksana? Apakah karena dulu belum maksimal di 13? Ya mungkin giliran. Karena memang yang menggawangi anugerah penyiaran ini kan di bidang pengawasan isi siaran. Ya. Ada saya dan Kang Dipa selaku Korbit. Kebetulan yang pertama saya yang anugerah ke-13, tahun lalu anugerah ke-14 itu Kang Sudama di Pawikarta. Akhirnya yang ke-15 saya lagi gitu. Jadi gantian. Dak-diduknya sama nggak Kang dengan yang kemarin 13? Nah, kalau dulu itu karena kita kegiatannya kecil ya, yang 13 itu untuk masalah dana lebih terkendala lah. Nah, yang sekarang ini yang lebih dak-dikduk itu karena acaranya sudah besar gitu. Nah, ini
Jadi mulai terasa itu masalah bagaimana kita mempersiapkan keperluan gitu kan. Jadi tekanan-tekanan itu sungguh sangat besar. Iya, ini cari sponsor dan lain-lain. Karena memang di kami ini kan semenjak awal ya, komitmen kami memang anugerah ini kan acara bareng-bareng. Jadi bukan proyek yang diserahkan kepada penyelenggara ya. Dalam hal ini mitra event organizer yang dari lembaga penyiaran. Jadi kita sama-sama tuh nyari dananya tuh. Berpikir bersama. Curhat ke PRSNI juga. Ngajuin proposal bareng-bareng gitu kan. Ini termasuk komisioner juga masih menglobi sana sini supaya bisa ada sponsor masuk gitu. Karena ini memang kita ingin jadi acara bersama-sama, bukan proyek yang diberikan tahunan kepada pihak penyelenggara. Berkali-kali Kang Adiana Slamet, Kang Basit, Kang Jalu dan semua komisioner dalam talkshow keliling radio, di televisi, dan ketika kepada media menyebutkan bahwa please jangan punya pikiran bahwa anugerah penyiaran ini adalah pekerjaan KPID, tapi ini adalah kerja bersama dengan lembaga penyiaran. Sebenarnya respon dari lembaga penyiaran terkait dengan penyelenggaraan anugerah penyiaran sampai detik ini yang Kang Jalu rasakan seperti apa sih? Ya, jadi kalau kami ya merasakan ya, ini kan dulu itu memang tahun 2021 terutama ya, ketika kita menyelenggarakan pertama kali acara yang cukup besar, anugerah penyiaran, muncul itu anggapan, oh ini proyekan, karena mungkin dulunya ya itu seperti itu, diberikan satu pekerjaan, dananya sudah terjamin dan lain-lain, sehingga yang mendapatkan kesempatan menjadi IO itu mereka bisa mendapatkan untung dari situ. Nah di 2021 masih ada tuh, jadi ada keengganan ya, kami tidak ingin ikutan gitu kan, ada proses negosiasi dan lain-lain sampai harus mengeluarkan surat agar kemudian bisa direlay misalkan. Nah kalau dari yang sekarang 2022 dari awal kan sudah kami tegaskan ya, bahwa ini adalah kegiatan bersama. Jadi jangan sampai ada pikiran bahwa ini hadiah bagi si penyelenggara, bukan. Karena penyelenggara masih pusing juga nih. Sampai sekarang masih pusing ya, kami juga pusing. Tapi responnya bagus yang kami rasakan. Ini terutama dari media partner ya. Lebih dari 30 kalau tahun ini media partner, 14 itu yang akan menyiarkan secara langsung, secara relay gitu. Bisa dikatakan nih kegiatan relay yang paling banyak ini. Jangan-jangan bisa jadi se-Indonesia ini paling seru nanti. Nah, bisa jadi se-Indonesia dibandingkan KPID Award yang lain ya, karena ada 14 stasiun televisi yang merelay langsung kegiatan ini. Karena biasanya kan kalau kita menyelenggarakan tapping ya, KPI Pusat pun mengadakan anugerah penyiaran itu tapping. Hari apa, disiarkannya hari apa, ini live 14 stasiun televisi lokal di Jawa Barat yang disiarkan secara live. Saya rasa bisa jadi ini memang kegiatan terbesar setelah Orde Baru. Kalau Orde Baru kan kalau live gampang ya, tinggal instruksi dari Pak Menteri Penerangan semua live gitu. Selesai urusan. Nih kita satu-satu Kang Ganang ya, untuk meyakinkan lembaga penyiaran itu untuk mau menyiarkan secara langsung. Kang Jalu simpan, pusing, dan berpikir berkecamuk macam-macam terkait penyelenggaraan yang akan tinggal beberapa hari lagi, tapi semangatnya luar biasa karena tadi banyak kejutan-kejutan dan mungkin baru diungkap sekarang melalui bincang penyiaran di kesempatan kali ini. Eksklusif untuk PRSSNI. Nanti kita lanjutkan. Pemirsa, sahabat penyiaran, kita lanjutkan pada bagian kedua sesaat lagi bersama saya Ganang Parto dalam Bincang Penyiaran.